Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf TU yang sudah berkenan hadir pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif yang saya laksanakan sebagai pelaksanaan tugas dari saya sendiri. Perkenalkan, Ibu Made Sri Maria Dewi dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Tabanan. Nah, Bapak Ibu, adapun pembahasan atau materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu bisa Bapak Ibu lihat di depan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang keempat ada keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita berdoa bersama. Semoga acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk berdoa saya pandu sendiri sesuai dengan agama dan kepercayaan Bapak Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, yang kita akan materi kita pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang dimana perubahan paradigma di sini yaitu di awal atau sebelumnya paradigma belajar, perubahan paradigma belajar yang awalnya kita belajar dengan sistem tradisional. Ya, sistem tradisional itu yaitu di mana guru itu sebagai hanya memberikan materi, siswa hanya menerima materi saja, yaitu seperti awalnya yang kita lakukan kepada siswa pada sebelumnya. Namun saat ini perubahan paradigma belajar itu berubah menjadi paradigma modern. Di mana siswa ini adalah sebagai kita sebagai guru memfasilitasi siswa dalam belajar. Contohnya kita membimbing siswa dengan menggunakan alat yang sudah modern. Contohnya dengan menggunakan belajar atau proses pembelajaran itu sudah menggunakan PowerPoint atau media pembelajaran lain seperti poster, gambar dan lain sebagainya. Kemudian kita memfasilitasi siswa dengan menggunakan alat seperti ada pada gambar di sebelah kiri, yaitu menggunakan Chromebook ataupun laptop. Nah, dengan cara seperti itu diharapkan ada perubahan paradigma belajar pada siswa yang awalnya tradisional menjadi modern. Nah, sebelum kita lanjutkan, di depan sudah ada, kita akan mencoba belajar ya, atau sebuah permainan biar Bapak Ibu tidak tegang ini ya. Pagi-pagi karena dingin kita tegang jadinya ya. Jangan tegang-tegang. Sekarang kita adakan. Nah, di depan ada sebuah gambar ya, gambar genggaman tangan. Kira-kira apa sih artinya Bapak Ibu? Apa sih artinya genggaman tangan ini? Merdeka ya, 17 Agustus. Sekarang kebetulan bulan Agustus ya. Kita harus semangat. Nah, di sini saya ingin Bapak Ibu ikut berperan aktif atau peran serta dalam kegiatan diseminasi ini. Mungkin ada yang ingin mewakili sukarelawan dulu? Mungkin dari Ibu Kepse atau yang mewakili Ibu Kepse, ada Ibu Juli? Bisa Ibu? Iya, semangatnya luar biasa, kamu tangannya. Iya. Dan satu orang saya ingin merayu sekarang. Adakah sukarelawan? Ya, Pak nih ya. Silakan Bapak, silakan Bapak merayu. Boleh diganti? Digantikan. Boleh kan dia yang merayu. Oh, sekarang saya yang merayu. Oh, tentu bisa. Sebentar. Dibaca dulu Bapak dan Ibu untuk aturan mainnya. Di sini ada 2 orang, Bapak dan Ibu. Saya tugaskan untuk nanti ada 1 orang
yang menggenggam tangannya dengan erat. Ibaratnya itu adalah sebuah harta yang sangat berharga ada di genggaman bapak atau ibu nanti. Kemudian yang satu orang lagi adalah berperan sebagai perayu atau yang merayu nanti. Gimana caranya? Nanti yang bertugas merayu adalah Bu Juli, yang dirayu adalah Pak Nyoman. Jadi Bu Juli harus merayu. Bagaimana caranya merayu Pak Nyoman agar mau dibukakan genggaman tangan tersebut? Siap Bu Juli? Siap. Oke, Bu Juli, tampilkan pesonamu. Selamat pagi Pak Min. Pagi. Nah. Salah satu. Oke, silakan cara kedua. Pak Min. Situ. Kamu tahu enggak kemarin anakmu dapat berapa? 100. Tahu kenapa bisa dapat 100? Saya membimbing setiap hari. Oh, iya? Oh, itu kan. Belum berhasil. Dilanjutkan cara ketiga, Bu Juli. Cara ketiga. Ya, silakan. Pak Sahu. Dirayu dong Bu Juli, Pak Minnya dirayu. Saya membuat surat cinta. Oke, silakan. Suatu hari. Suatu hari belum berhasil. Jadi cara pertama aja ya. Oke, silakan. Pertama. Oke, silakan. Ramah tamah. Akhirnya terbuka. Nah, gampang sekali ya. Dari berapa cara yang dilakukan oleh Bu Juli tadi, akhirnya Bapak Nyoman membukakan sendiri tangan yang sudah digenggamkan erat tadi, yang awalnya cara pertama tidak bisa membuka, cara kedua tidak bisa juga membuka genggaman tangan. Nah, tadi sudah ya, apakah Anda membuka tangan atau tetap menutup kepalan tangan Anda? Itu tadi Pak Nyoman. Yang di awal dilakukan Pak Nyoman, yang dari soal yang pertama, apakah Anda membuka atau tetap menutup kepalan tangan Anda? Dari 3 cara yang dilakukan masih belum berhasil. Akhirnya di cara keberapa Bu Juli? Yang cara keempat. Iya, di cara yang keempat akhirnya Pak Nyoman luluh ya, dengan sendirinya membuka genggaman tangannya. Kemudian apa kira-kira alasan dari Pak Nyoman melakukan atau membuka genggaman tangan itu? Boleh alasannya. Oke, terima kasih Bu Maria. Kenapa tadi saya sempat membuka kepalan tangan ya? Nah, karena Bu Juli tadi merayunya itu dengan apa yang sudah menjadi budaya kita, di mana ketika ada orang yang menyapa dengan baik, dengan etika, kemudian dengan senyum, di sana pasti sedikit tidaknya kalau orang, apalagi anak didik, kayaknya di sini perlu kita tanamkan ya, bagaimana kita tidak selalu ya merahasiakan apa yang ada pada diri kita, tetapi kalau sudah hal tersebut mendapatkan tempat yang tepat dan forum yang tepat, makanya rahasia itu pun bisa kita buka sedikit, tapi meskipun tidak semuanya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Maria. Terima kasih. Iya, mana pertanyaannya? Baik, terima kasih Pak Mei, penjelasannya bagus sekali ya. Karena tadi ada ucapan ya. Jadi dari permainan tersebut tadi, mungkin Bapak Ibu tahu dalam kegiatan tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup tangan Pak Mei tadi. Kira-kira siapa yang memegang kontrolnya? Siapa Bu? Terima kasih. Kalau menurut saya itu yang memegang kontrol itu karena itu tangan kita, berarti kita sebenarnya yang memegang kontrol. Nah, kenapa tangan bisa terbuka dan tertutup seperti yang tadi itu bisa terbuka ketika suasana atau memungkinkan dan memang harus kita terbuka. Nah, kenapa kapan tertutup? Ya memungkinkan suasana memang kita harus memegang teguh apa yang sudah menjadi prinsip kita. Nah, di sana jadi kontrolnya itu dipegang oleh diri sendiri. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Ya, betul sekali jawaban dari Ibu Juli ya. Terima kasih. Yang memegang kontrol tadi yaitu diri kita sendiri. Di mana
Kontrol diri ya, atau self control adalah kemampuan atau kecakapan seseorang dalam mengendalikan tingkah laku dengan cara menahan, menekan, mengatur atau mengarahkan dorongan keinginan dengan berbagai pertimbangan agar pengambilan keputusan yang salah dapat dihindari. Jadi kontrol diri yang baik itu akan meningkatkan perilaku disiplin, terutama ini dapat kita terapkan pada anak didik kita nanti atau pada murid. Jadi yang mengontrol seseorang itu menjadi baik atau buruk adalah dirinya sendiri. Seperti itu ilmu yang kita peroleh dari permainan tadi. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, salah satu di sini adalah seorang guru ya yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif yang dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep, yaitu yang pertama ada namanya disiplin positif, kemudian memotivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol guru, dan yang keempat keyakinan kelas atau keyakinan yang ada di sekolah. Kemudian ada yang terakhir segitiga restitusi. Itulah konsep-konsep yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk dapat menciptakan yang namanya disiplin positif atau budaya positif ya. Nah, salah satu yang sudah sering kita lakukan di sekolah yaitu dengan cara 5S. Ya enggak? Bapak Ibu, kita sudah sering melaksanakan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini sudah sering kita lakukan, terutama apabila ada tamu ataukah ada orang luar yang masuk ke wilayah sekolah kita. Otomatis kita sebagai guru mencontohkan kepada anak dengan mengucapkan salam, yaitu salam kita ada Om Swastiastu, entah itu selamat pagi, siang, dan juga senyum yang pertama. Kemudian selain itu anak didik kita juga sudah mencontohkan hal yang positif yang ada di sekolah ini dengan memberikan cara yang pertama yaitu dengan mengucapkan salam tersebut. Itu sudah sering kita lakukan. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif itu harus berasal dari dalam diri anak tersebut, di mana kita sebagai guru harus memberikan contoh terlebih dahulu agar murid atau anak didik kita nantinya mencontoh hal positif yang dapat kita berikan kepada anak didik tersebut. Nah, salah satunya disiplin positif lain juga yang dapat kita terapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu lihat di gambarnya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh anak didik kita atau murid tersebut ya? Bu Iin bisa mungkin? Sedang apa itu murid kita? Sedang membersihkan lingkungan sekolah. Iya, terima kasih, betul sekali. Nah, siswa ini adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan disiplin positif, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Nah, salah satunya adalah melaksanakan tugas piket juga. Ya, siswa ini terutama siswa kita di SD Negeri 1 Bremben ini sudah peduli terhadap lingkungan, di mana mereka memiliki kesadaran sendiri untuk melaksanakan tugasnya atau tanggung jawabnya yang berasal dari dirinya sendiri. Contohnya yaitu dengan melaksanakan tugas piket. Piket ini dilaksanakan setiap pagi hari, ya, piket umum oleh siswa itu sendiri di masing-masing kelas. Itu sudah mempunyai tugas dan wilayahnya sendiri. Selain itu, disiplin positif juga bisa membuat murid memahami dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan berdasarkan motivasi internal, seperti yang saya bilang tadi, berasal dari dirinya sendiri, bukan atas suruhan dari orang lain. Jadi di awal kita sudah buat kesepakatan kelas, misalnya seperti itu. Jadi di dalam diri anak itu sudah ditanamkan bahwa dia memiliki tanggung jawab, ya, tanggung jawab terhadap apa tugas yang harus dilakukan oleh siswa atau murid tersebut. Nah, ini salah satu disiplin positif ya yang mereka yang sudah biasa juga kita lakukan di sekolah. Setiap hari Sabtu kita melakukan ekstrakurikuler ya. Ini salah satu contohnya, siswa itu
mampu membuat suatu hasil karya yang berupa kemarin kita coba yaitu membuat tamas untuk persembahan atau banten. Oke, kita lanjutkan. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu nilai kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari perbedaan. Jadi nilai kebajikan universal itu secara menyeluruh, ya, di mana nilai yang telah disepakati bersama itu terlepas dari membedakan yang namanya agama, suku, ras, dan yang lain sebagainya. Kemudian nilai ini menjadi fondasi dalam kita berperilaku. Kemudian salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila yang saat ini sudah mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan universal yang tujuan akhirnya yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dari berakhlak mulia, kemudian ada mandiri, kemudian yang ketiga bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Semua hal ini juga sudah kita terapkan di sekolah kita. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, apa sih yang dimaksud hal tersebut? Nah, yang pertama, seandainya ibu dan bapak di sini ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengikuti sebuah seminar. Pernah nggak bapak ibu ditugaskan untuk mengikuti sebuah seminar oleh kepala sekolah? Iya, tentunya pernah. Kemudian, apakah bapak ibu di sini menolak tugas yang diberikan oleh kepala sekolah? Tentunya tidak, betul sekali. Nah, pada saat bapak dan ibu melakukan seminar, atau mengikuti suatu pelatihan, dalam mengikuti pelatihan atau seminar itu, apakah karena adanya rasa takut kepada kepala sekolah? Tidak. Karena apa bapak ibu melakukannya? Ya, karena yang C lebih tepatnya karena kita sebagai guru ingin juga meningkatkan kemampuan diri kita. Jadi membutuhkan pelatihan dan seminar. Baik, terima kasih Bu Iin, betul sekali. Apabila kita mengikuti seminar, misalnya atas arahan dari atasan kita atau kepala sekolah, otomatis kita melakukannya dengan senang hati, dengan tujuan kita ingin meningkatkan kualitas yang ada pada diri kita sendiri. Artinya, kemudian dari unsur yang ada dari dalam diri kita atau dorongan dari dalam diri kita yang disebut dengan unsur intrinsik itu. Kemudian dari teori motivasi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, yaitu di mana kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita mulai menghindari yang namanya suatu hukuman. Kemudian teori motivasi perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu namanya motivasi dari ekstrinsik atau dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini namanya motivasi intrinsik atau yang berasal dari diri kita sendiri, ya. Kemudian selanjutnya mengenai konsep hukuman dan konsekuensi. Apa sih membedakan antara hukuman dengan konsekuensi? Ada perbedaannya nggak kira-kira? Ada. Yang membedakan di mana? Hukuman dan konsekuensi. Mungkin Budai? Dicoba Budai? Ya, mungkin sedikit menurut saya perbedaan dari hukuman dan konsekuensi itu, dimana kalau hukuman itu lebih kepada
pihak yang menerapkan, maksudnya tidak disetujui kedua belah pihak, sedangkan konsekuensi itu ada karena sebab dan akibat gitu. Terima kasih Bu Dai, betul ya. Di sini kalau hukuman tindakan negatif, di sini ibaratnya seadanya suatu tindakan yang bersifat negatif ya, yang dijatuhkan oleh pihak berwenang. Nah, hanya pihak berwenang yang menjatuhkan hukuman tersebut untuk memberikan penghukuman dan penderitaan atas perbuatan yang salah. Hukuman bersifat tiba-tiba, satu arah dan menyakiti. Nah, ini yang dulu ya perubahan. Tapi seiring dengan perubahan sekarang, yaitu yang namanya perubahan ke arah modern, kita menerapkan yang namanya konsekuensi. Makanya adanya kesepakatan kelas ataupun kesepakatan sekolah yang kita terapkan sampai saat ini. Yaitu konsekuensi adalah akibat yang timbul dari tindakan atau keputusan yang pernah dilakukan. Baik itu keputusan yang baik maupun keputusan yang buruk. Konsekuensi bersifat langsung, disepakati dan bermanfaat. Artinya di sini yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi seperti yang dikatakan Bu Dai tadi, hukuman hanya dibuat satu arah saja ya. Di sini tindakan yang negatif dijatuhkan oleh pihak berwenang saja kepada si pelaku misalnya atau siswa. Di sini kita contohkan yang berbuat salah. Sedangkan konsekuensi itu kita buat di awal, kesepakatan antara kita sebagai guru bersama dengan siswa atau murid itu tersendiri. Nah, di sini saya punya konsep hukuman dan konsekuensi. Nah, konsep hukuman dan konsekuensi di sini saya berikan, tadi Bapak Ibu sudah mengetahui perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, hukuman di mana, konsekuensinya apa? Apa artinya dari kedua hal tersebut? Yang pertama, saya berikan soal sekarang. Selamat datang Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf, saya mendahului kegiatan karena tadi teman-teman maaf ya, tadi saya lupa menginformasikan karena Ibu Kepala Sekolah tadi ada kegiatan rapat. Jadi di awal diwakilkan oleh Ibu Juli. Baik, mohon izin melanjutkan Ibu Kepala Sekolah. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, saya memberikan satu contoh sekarang. Contoh soal lari mengelilingi lapangan, upacara 2 kali karena tidak mengerjakan PR. Menurut Bapak dan Ibu, langkah atau kegiatan tersebut termasuk di mana? Apakah termasuk konsekuensi atau hukuman? Termasuk hukuman. Kenapa ya kira-kira? Karena memberi efek menyakiti. Betul sekali, karena hukuman ini diberikan oleh pihak berwenang, hanya dari satu pihak saja. Kemudian hal ini termasuk menyakiti murid itu tersendiri ya, karena lari keliling lapangan yang diakibatkan tidak membuat PR. Ya, itu tidak bersifat mendidik. Oke, yang selanjutnya, termasuk konsekuensi ataukah termasuk hukuman? Di sini membersihkan halaman karena membuang sampah sembarangan. Konsekuensi. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa membersihkan halaman karena membuang sampah sembarangan itu ditugaskan kepada siswa atau murid bersangkutan? Masalah itu kan ditimbulkan oleh dia sendiri, jadi dia sendiri juga yang akan menyelesaikan, jadi dia bermanfaat. Betul sekali ya, itu konsekuensi seperti yang dikatakan oleh Bu Juli tadi. Masalah dia yang membuat, dia juga yang harus menyelesaikannya sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah disepakati atau dibuat. Kemudian ini juga dapat melatih apa? Kemandirian dari siswa tersebut agar peduli terhadap lingkungan serta tanggung jawabnya. Selanjutnya, soal yang ketiga, konsep hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 10 kali karena tidak menggunakan dasi ke sekolah.
push up 10 kali termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali. Nah, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena dia yang membuat masalah, dia yang harus menyelesaikannya. Selanjutnya, termasuk hukuman atau konsekuensi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, betul sekali. Nah, selanjutnya dari hal tersebut jadi dapat kita ketahui bahwa konsep selanjutnya adalah konsep restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya seperti tadi, kalau dia berbuat salah tidak membuat PR, semestinya kita jangan menghukum, tetapi kita lebih banyak memberikan ke arah konsekuensi dengan menerapkan yang namanya konsep restitusi di sini. Kita membina atau membimbing murid yang melakukan kesalahan tersebut dari melakukan hal yang bersifat negatif, kita arahkan untuk bisa ke arah hal yang positif. Seperti itu konsep dari adanya restitusi. Kemudian restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Artinya kita belajar dari kesalahan. Kan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, di sini kita menawarkan dari apa yang dilakukan atau kesalahan negatif yang bersifat negatif yang dilakukan oleh murid tersebut, kita menawarkan apa yang seharusnya murid tersebut lakukan, bukan menghukum seperti tradisi lama atau tradisional. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa tersebut atau murid tersebut. Yang saya lanjutkan, untuk restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kita fokus pada karakter murid tersebut. Jadi seorang guru itu apabila ada murid yang bermasalah, kita harus mengetahui karakter siswa tersebut terlebih dahulu untuk bisa kita tindak lanjuti, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Ya, artinya mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Ya. Selanjutnya restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, walaupun dia tadi berbuat salah, dia akhirnya kita sudah melaksanakan restitusi itu. Kemudian setelah siswa menyadari kesalahan dan tahu bagaimana mengubah hal negatif yang ada dalam diri siswa tersebut, kemudian kita rubah menjadi hal positif dan siswa itu bisa kembali ke kelompoknya. Nah, di sini ada yang membedakan antara hukuman dan restitusi. Di mana kalau hukuman itu ada yang disebut dengan identitas gagal, sedangkan di restitusi ada namanya identitas sukses. Di mana yang pertama di hukuman identitas gagalnya yang pertama adalah menciptakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Namun di bidang konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Untuk restitusinya adalah restitusi merupakan suatu pilihan. Kita memberikan pilihan kepada siswa tersebut atau murid tersebut untuk menyelesaikan bagaimana permasalahan tersebut bisa diatasi. Kemudian pada hukuman identitas gagalnya yaitu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita memberikan hukuman bagi murid itu tidak baik, dampak bagi murid itu tidak baik. Sedangkan pada konsekuensi juga sama. Murid merasa tidak nyaman untuk
jangka waktu yang pendek, sedangkan di hukuman jangka waktu yang panjang, konsekuensi di jangka waktu yang pendek, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Di sini dia menguatkan. Nah, itu sampai dengan hal peraturan adalah titik-titik kamu harus bagaimana. Saya lanjut yang terakhir ya. Kemudian pada konsekuensi di sini identitas suksesnya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, seperti itu. Kemudian pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, seperti itu pertanyaan yang bisa kita berikan atau utarakan kepada murid tersebut apabila murid melakukan suatu kesalahan. Jadi bisa disimpulkan bahwa antara hukuman kemudian konsekuensi serta restitusi itu ada perbedaannya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, apabila murid melakukan suatu prestasi atau siswa berprestasi, kita biasanya memberikan penghargaan apa tidak Bapak Ibu? Memberikan. Nah, penghargaannya di sini juga berpengaruh ya. Dengan memberikan penghargaan, siswa itu memiliki pengaruh jangka pendek, kemudian dianggap tidak efektif, kemudian merusak hubungan. Nah, misalnya si A mendapatkan prestasi, si B yang tidak mendapatkan, di sini mereka berusaha untuk bersaing. Jadi dari adanya persaingan itu menyebabkan merusaknya hubungan pertemanan mereka yang di dalam kelas, terutama satu siswa di dalam kelas itu, karena adanya penghargaan yang diberikan oleh guru itu juga dapat merusak hubungan antar siswa tersebut. Kemudian dapat juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas siswa karena merasa diri siswa itu tidak mampu. Jadi itu yang disebut dengan mematikan kreativitas siswa dengan adanya memberikan penghargaan tersebut. Terakhir yaitu bersifat menghukum. Jadi dapat kita simpulkan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Ya, jadi memberikan penghargaan itu salah sebenarnya Bapak Ibu. Ya, sama halnya dengan kita memberikan hukuman, bersifat menyakiti. Ya, jadi karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang secara ekstrinsik, ada unsur luar. Contohnya kita sebagai guru, karena kita memberikan penghargaan bagi salah satu murid misalnya karena dia prestasinya yang bagus, kita memberikan penghargaan itu dapat memiliki pengaruh jangka pendek. Kemudian tidak efektif kita memberikan penghargaan. Kemudian merusak hubungan seperti saya bilang tadi. Kemudian menurunkan kualitas siswa di sini, mematikan kreativitasnya yang semestinya dia bisa berkreasi. Si A dapat nilainya bagus, sedangkan menurut si B nilainya juga bagus karena si A saja yang dapat penghargaan, dia menjadi kualitas dan kreativitas dirinya itu menurun. Jadi penghargaan itu tidak baik, sama halnya dengan hukuman. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, kita di sekolah juga sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat nggak? Semangat. Masa itu semangatnya? Masih semangat Bapak Ibu? Oke, kita panaskan dulu ya sebelum Bapak Ibu, karena kayaknya ini masih dingin ya. Saya hangatkan, bukan panaskan, hangatkan dulu ya. Silakan Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Baik, nanti Bapak Ibu tahu kan lagunya Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, kita Maria ya. Oke, bisa gerakannya? Saya contohkan sekali lagi. Marina menari di atas menara. Menaranya gimana? Kita setujui dulu. Buka aja ya, buka buat-buatnya. Oh, di atas menara, di atas menara, Marina menari. Paham ya? Paham.
Oke, ikuti apa yang saya katakan. Jangan ikuti apa yang saya lakukan. Itu kata kuncinya. Paham Bapak Ibu? Oke, saya pandu ya. Marina, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, Pak Nyoman konsentrasi ya. Jangan terlena karena saya di sini di depan sendiri. Oke, ulangi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, menari. Marina di atas. Masih ada yang salah ya. Konsentrasi. Masih dingin ibu-ibu dan bapak-bapak? Masih. Ulangi sekali lagi kalau begitu. Dipanaskan sekarang. Kayaknya sudah hangat, sekarang kita panaskan. Ikuti apa yang saya katakan. Jangan ikuti apa yang saya lakukan. Marina menari di atas menara, menara, menari. Menara, nari di atas Marina, 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 menari di atas Marina, di atas menara menari. Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya atas sudah mengikuti arahan dari saya. Oke, selanjutnya kenapa kita harus melakukan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Nah, ini yang biasa kita lakukan juga di sekolah. Di awal pembelajaran baru atau di awal semester 1, kita biasanya melakukan atau membuat yang namanya keyakinan kelas. Bahkan ada juga di sekolah kita sudah buat keyakinan sekolah. Kenapa tidak kita melakukan atau membuat suatu peraturan sekolah atau peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab atau membantu menjawab? Karena ya, mau jawab ini. Coba dijawab Pak Robi sekarang menjawab. Kenapa keyakinan? Mungkin karena agar berasal dari diri siswa sendiri dan diterapkan oleh seluruh siswa. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Nopi. Nah, itu salah satu kenapa keyakinan bukan peraturan. Keyakinan itu seperti yang kita bilang di awal ya, saya sudah katakan juga di awal, keyakinan itu kita buat bersama. Kesepakatan yang dibuat antara murid dengan guru yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Jadi kita sama-sama membuat peraturan, keyakinan kelas. Sedangkan peraturan itu hanya dibuat oleh satu pihak saja. Contohnya hanya guru memberikan peraturan kepada siswa, itu tidak bagus ya, karena itu yang bersifat menyakiti siswa. Nah, rasa sakitnya itu dalam banget ya, dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Kemudian di sini saya memberikan beberapa soal atau soal pemantik di sini ya. Mengapa kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Nah, yang ini termasuk ke dalam keyakinan atau ke dalam peraturan? Mengapa kita harus memakai helm saat mengendarai motor? Peraturan. Kenapa? Kenapa peraturan? Mengapa kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Itu termasuk aturan atau keyakinan? Kalau menurut saya itu peraturan. Nah, kenapa peraturan? Ketika kita di jalan raya tidak memakai helm, prit, kena tilang. Jadi tidak kita mengikuti
mengikuti itu bukan dari intrinsik dari dalam diri, karena takut dibilang. Baik, berarti ada unsur ekstrinsik di sana ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain punya alasannya itu termasuk keyakinan atau peraturan? Termasuk peraturan atau keyakinan? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung yang digantung? Tergantung buahnya. Buah anggur ataukah apa? Umbi. Nah, sekarang mengapa kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Yang pertama, apakah ini bisa dikatakan sebagai suatu keyakinan? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Iya, betul sekali bisa. Ini yang pertama, mengapa kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Ini tergantung unsur intrinsik atau ekstrinsiknya. Dimana kalau dari unsur dari dalam diri kita sendiri, karena kita mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk melindungi diri, ya, menghindari hal-hal negatif yang diakibatkan nantinya dari mengendarai sepeda motor itu, berarti itu termasuk ke dalam keyakinan. Karena saya menggunakan helm untuk melindungi diri sendiri. Kemudian kalau termasuk peraturan itu berasal dari luar diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Bu Juli tadi itu sudah benar. Kalau kita tidak pakai helm nanti ketemu Pak polisi ganteng, kita dikeprit. Artinya apa? Artinya Pak polisi tersebut perhatian terhadap kita. Perhatiannya apa? Iya, diberikan surat cinta berupa surat tilang. Karena itu termasuk aturan. Artinya aturan harus kita laksanakan. Ya, walaupun tanpa adanya kesepakatan, kita tidak ikut buat kesepakatan. Ya, itu harus dijalankan mau tidak mau karena itu sudah termasuk ke dalam peraturan. Yang kedua, mengapa kita harus memakai masker dan mencuci tangan? Itu termasuk peraturan atau keyakinan? Iya, betul sekali, termasuk keyakinan. Karena kita tahu bahwa kesehatan itu sangat mahal, ya kan? Nah, sebelum kita untuk menghindari suatu penyakit yang diakibatkan oleh virus tentunya, kita harus sering mencuci tangan dan menggunakan masker. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, salah satu contohnya, dan itu juga kita terapkan kepada anak didik atau murid kita di sekolah. Nah, apa tujuan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Nah, keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan anak atau murid di kelas ya. Nah, untuk apa sih kita membuat keyakinan kelas tersebut? Keyakinan kelas di sini tujuannya yang pertama menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Ya, di awal tahun ajaran baru begitu kita masuk kelas, kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita buat bersama murid dengan tujuan untuk menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan tertib sesuai dengan impian kita semua. Kalau suasana kelas sudah nyaman, kemudian aman, tertib, otomatis siswa itu atau murid tersebut nyaman dalam belajar dan ilmu yang diperoleh juga lebih mudah untuk dipahami oleh siswa tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan keyakinan kelas adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid itu sebagai center, bukan guru center, bukan teacher center, tapi student center. Kemudian yang ketiga, tujuan keyakinan kelas yaitu menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid di sini. Kemudian yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif.
Di sini pada keyakinan kelas kita sudah menginformasikan pada murid datang jam berapa pagi hari, kemudian yang piket hari Senin siapa, kemudian dari jam berapa pelaksanaan tugas piket, kemudian kalau tidak buat PR apa nanti konsekuensinya atau keyakinan kelas yang sudah dibuat dan lain sebagainya. Itu kita sudah membiasakan budaya positif pada siswa atau murid tersebut. Yang terakhir yaitu terbentuknya motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri siswa itu sendiri, yaitu siswa mengetahui atau meyakini tanggung jawabnya sendiri. Nah, ada beberapa prosedur yang dapat kita lakukan dalam membuat suatu keyakinan kelas. Yang pertama, kita sebagai guru memfasilitasi siswa bagaimana atau apa aturan atau peraturan keyakinan kelas yang akan kita buat. Siswa tersebut kemudian menulis keyakinan kelas yang ingin disampaikan, ya. Mungkin karena ada yang malu, karakter siswa itu berbeda-beda di dalam kelas, jadi ada yang malu mengungkapkan pendapat, jadi kita arahkan atau fasilitasi siswa atau murid tersebut untuk membuat memunculkan keyakinan yang dia ingin sampaikan dalam bentuk kertas, ya. Nah, salah satunya seperti ini, saya sebagai guru memfasilitasi siswa tersebut, kemudian siswa menulis pada suatu kertas dan ditempelkan pada papan tulis. Semua semua keyakinan yang dikeluarkan atau munculkan oleh siswa tersebut kemudian ditulis dalam suatu kertas, ditempelkan, dan kita menyimpulkan atau merangkum dari hasil keyakinan murid tersebut. Nah, contohnya seperti gambar di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa lihat di sana ada kesepakatan dari kelas 6 yang sudah dibuat, ya, kesepakatan kelas 6 SD Negeri 1 Benhek. Yang pertama, masalah kehadiran itu harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Contohnya datang ke sekolah itu paling lambat pukul 7 biasanya. Bagi yang piket itu 6.30 sudah ada di sekolah. Kemudian masalah kebersihan, melaksanakan piket sesuai jadwal. Jadwal sudah dibuatkan, sudah difasilitasi oleh guru untuk mengetikkan jadwal, ya, sesuai dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Kemudian di sini selalu mengutamakan kekeluargaan, yaitu selalu menolong teman yang merasa kesusahan. Kemudian di kelas 6 juga kita membuat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas apabila ada siswa yang tidak hadir 3 hari berturut-turut karena sakit, di hari keempat kita melakukan kunjungan rumah, ya, bersama saya beserta selaku guru bersama perwakilan siswa. Itu kesepakatan kelas yang sudah kami lakukan. Kemudian di masalah ketertiban, selalu tertib saat keluar masuk kelas dan saat belajar di kelas. Tertib dalam hal ini maksudnya adalah pada saat guru menjelaskan, setelah selesai guru menjelaskan, kemudian guru memberikan waktu kepada murid untuk sesi bertanya apabila dalam penjelasan tersebut ada siswa yang kurang paham terkait materi yang disampaikan. Itu siswa harus mengajukan tangan atau mengangkat tangan sebelum melakukan atau menyampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan. Kemudian ada keaktifan, selalu aktif dalam belajar. Artinya di sini begitu guru harus ada interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Ya, jadi siswa itu tidak boleh pasif. Ya, jadi harus ada komunikasi 2 arah antara guru dengan murid, begitu juga murid dengan murid. Kemudian ada kenyamanan. Kenyamanan di sini menjaga suasana kelas agar tetap nyaman untuk belajar. Kenyamanan di sini seperti tadi, setiap siswa itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok untuk pelaksanaan tugas piket. Kemudian apa saja tugas-tugasnya mereka sudah mengetahui sendiri sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama yaitu kebutuhan
kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Nah, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah di sini saya berikan satu pertanyaan pemantik. Yang pertama, ya, ada Ibu Ambar. Dia adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Bagaimana Bapak Ibu kalau seandainya posisi Bapak Ibu ada pada posisi Ibu Ambar yang memiliki seorang siswa yang bernama Doni yang sering memaksa mengambil makanan bekal makan siang temannya. Silakan Bu. Boleh diperagakan nggak? Oh boleh. Minta bantuannya kepada Pak Nyoman. Oh iya Pak Nyoman. Tadi surat cintanya sudah sampai ya. Mari Pak Nyoman kita bersaing kembali. Biar tak ngantuk ya. Ya. Nah, di sini contohnya nanti Pak Nyoman menjadi Doni. Ya. Kalau saya menjadi gurunya, menjadi Ibu Ambar. Baik. Nah, di sini karena Doni yang nakal, melakukan kenakalan. Yang pertama, kalau saya sebagai Ibu Ambar akan melakukan, pertama saya dekati ya. Saya tanyakan apa yang menyebabkan seperti itu. Doni? Ya. Ya Bu Guru. Tadi pagi Ibu mendapat laporan. Kalau kamu lagi minta makanan ke teman-teman, seperti itu. Bu siapa? Ada. Dan Ibu lihat sendiri loh. Benar nggak? Ada benar dan tidaknya. Kalau benar, begitu. Kamu nggak dikasih bekal sama orang tua. Makanan teman itu enak. Oh gitu. Berarti karena kamu merasa makanan teman itu enak. Terus masakan ibunya tidak enak. Dari situ atau dari rumah? Oh, berarti kamu tidak dikasih bekal oleh orang tua. Nah, kalau seperti itu, seandainya kamu sekarang bawa bekal kamu enak rasanya. Tiap hari diminta nih sama ibu guru, senang apa enggak? Nah, sama temanmu juga seperti itu. Iya. Iya. Nah, kalau kamu merasa tidak senang, gimana di sekolah? Terus caranya gimana? Caranya enak. Nah, sekarang coba. Kalau kamu sekarang merasa tidak enak, bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Minta. Minta sama siapa? Kalau temannya ada nasi? Paksa. Oh, dipaksa. Tapi dipaksa itu baik apa tidak? Baik. Hah? Baik menurut saya. Kok kenapa menurut kamu itu baik? Karena kepuasan tersendiri. Oh, kepuasan tersendiri. Nah, kalau seandainya dibalik sekarang kamu yang dipaksa, tidak suka. Nah, bagaimana cara mengatasi biar kamu merasa senang tapi tidak bisa memaksa teman, tidak merugikan teman? Bisa enggak? Bagaimana caranya? Berbagi. Berbagi. Nah, berbagi itu bagaimana caranya? Sedikit. Kamu teman kasih sedikit, kamu kasih sedikit. Jika kamu yang membawa bekal. Tapi kalau teman yang bawa bekalnya, Bagi-bagi bukan temannya. dibagi lagi. Nah, itu. Apakah itu salah? Ya, bukan salah. Keliru. Iya. Benarnya pada saat kamu membagi, kelirunya yang dibagi itu bukan punya teman, bukan punya kamu. Di sana keliru. Jadi menimbulkan rasa tidak senang
di kelas tidak nyaman. Ingat nggak kesepakatan kelas? Oh iya, saya lupa Bu. Iya, itu kesepakatan kelas satu. Kelas ya? Yang nyaman. Nah, kamu membuat kelas tidak nyaman, bagaimana cara mengatasinya biar nyaman? Berarti jangan bergaduh. Iya. Bikin teman-teman jadi susah. Gitu ya Bu? Pintar. Bisa nggak? Bisa nggak kamu lakukan itu? Bisa. Mulai hari ini? Oke. Oke, terima kasih. Nah, seperti itu cara untuk menangani siswa yang melakukan paksaan terhadap temannya untuk meminta bekal makan siang. Secara langsung tadi sudah diperhatikan oleh Ibu Juli bagaimana cara menangani siswa tanpa harus menyakiti, yaitu dengan hukuman, tetapi dengan menggunakan restitusi. Siswa itu menyadari kesalahannya, kemudian siswa berusaha untuk tidak mengulangi atau berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tadi dikatakan, kenapa Doni, sudah ditanyakan ya oleh Ibu Juli, kenapa sih Doni melakukan hal tersebut atau melakukan paksaan untuk meminta bekal makan siang temannya. Doni mengatakan bahwa Doni itu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, dan makanan temannya itu katanya enak ya. Dan Doni merasa senang terhadap apa yang dia lakukan karena kebutuhan dasar yang belum dipenuhi oleh orang tua dari Doni tersebut tadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu berupa makan. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan kebutuhan bertahan hidup itu dari rekannya yang lain. Doni merasa lapar, ada temannya yang bawa makanan, ambil secara paksa seperti itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Kemudian alasan Doni yang kedua, karena dia melakukan hal tersebut, kemudian temannya melaporkan kepada guru, terus kemudian guru tersebut memberitahukan kepada orang tuanya, dan orang tuanya memperhatikan Doni. Maka dari sini Doni sedang mau memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, seperti yang dipraktekkan tadi, setelah Bu Juli sebagai Ibu Ambar ya, tadi berperan sebagai Ibu Ambar, kemudian mengatakan atau menginformasikan kepada ibu dari Doni bahwa Doni melakukan paksaan mengambil bekal makan siang temannya itu. Kemudian dari ibunya akhirnya mulai sadar bahwa Doni itu melakukan kesalahan akibat dari ibunya yang kurang memperhatikan, dan ibunya juga mulai saat itu memberikan kasih sayang kepada Doni dan rasa diterima ya. Alasan Doni yang ketiga yaitu menginginkan temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya karena dipaksa. Saya minta makanannya, kalau enggak nanti saya makan gitu misalnya. Itu namanya takut dengan Doni membuat temannya agar temannya tersebut merasa takut terhadap Doni dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan. Itu yang disebut dengan penguasaan. Kemudian alasan Doni yang keempat yaitu merasa bosan dengan bekal makan siang yang dibawakan ibunya karena bekalnya selalu sama. Itu wajar. Goreng telur saja, tidak pernah berubah setiap harinya. Karena Doni merasa bosan. Nah, oleh sebab itu di sini Doni ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan seperti yang dikatakan tadi. Makanan atau bekal makan siang teman-teman itu enak Bu, seperti itu yang dikatakan Doni tadi. Karena itu artinya dia berusaha mencari kebebasan ya. Kemudian alasan Doni yang kelima, Doni merasa senang melakukan hal tersebut. Tadi ditanya oleh gurunya, Doni, benar nggak apa yang kamu lakukan itu? Contohnya merebut bekal makan siang dengan cara memaksa bekal makan siang teman itu, apakah benar? Benar menurut saya. Seperti itu jawabannya Doni. Nah, karena benar menurut Doni, menurut dirinya sendiri itu benar, makanya dia berbuat hal seperti itu. Nah, dari perbuatannya Doni itu, Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Kenapa? Dengan memaksa
mengambil bekal makan siang temannya, dia merasa senang karena menu makanannya itu enak yang dibilang oleh Doni tadi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjutkan ke 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini saya akan menampilkan satu buah video ya. Ini salah satu video atau kasus yang saya temukan di kelas. Nah, di sini saya berusaha memberikan salah satu contoh video kepada Bapak Ibu. Mohon saya tampilkan dulu ya. Mohon nanti masukannya. Dari video tersebut, dari 5 paparan peran guru tadi, menurut Bapak Ibu, video yang saya tampilkan tersebut termasuk posisi kontrol guru yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Yang mana? Sebagai pembuat rasa bersalah. Tadi si Denny karena kasusnya ya ketiduran di dalam kelas. Setelah ditanya oleh gurunya, dia mengatakan kenapa bisa ketiduran di dalam kelas, karena paginya itu dia olahraga, mungkin kecapean olahraga, akhirnya tidak terasa dia tidur di dalam kelas. Kemudian setelah ditanya apa yang akan murid tersebut atau Denny lakukan agar tidak terjadi hal yang sama. Kalau terjadi hal yang seperti ini lagi, nanti ketahuan sama kepala sekolah, ibu yang akan dimarah. Seperti itu gurunya ngomong. Jadi dia posisi guru saat itu dengan guru itu mengatakan kepada murid, kalau Denny tidur di dalam kelas, kemudian ketahuan sama kepala sekolah, nanti ibu yang dimarah. Iya, betul sekali, Bu Juli. Jadi posisi kontrol guru di sini adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi siswa itu jadi merasa bersalah dengan adanya kenapa ditanya oleh gurunya dengan pertanyaan guru, kalau terus Denny tidur nanti di dalam kelas, kalau ketahuan kepala sekolah, nanti ibu yang dimarah sama kepala sekolah. Itu namanya contoh kontrol 5 posisi guru, posisi kontrol guru pada pembuat rasa bersalah. Nah, ini testimoninya, bukan testimoni ya. Kesan dari siswa itu menyadari kesalahannya seperti ini.
Nah, saya lanjut ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa sih menstabilkan identitas tersebut? Yang pertama yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari sebuah pembelajaran. Jadi kita belajar pada kesalahan yang nantinya menggeser identitas murid dari gagal ke arah sukses, dari hal yang negatif ke arah yang positif. Jadi kita sebagai guru berperan penting di sini untuk mengarahkan murid tersebut. Ya, di sini kita mulai menstabilkan identitas. Apabila murid itu mengalami suatu kesalahan, kita bilang, oh ya tidak apa-apa, kesalahan itu memang sering terjadi. Apa langkah selanjutnya setelah menstabilkan identitas? Salah satu contohnya di sini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian bapak atau ibu tidak mau mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, itu tindakan yang harus kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah ini langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan menggeser pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan murid. Kemudian di sini ditanyakan kepada siswa atau kepada murid, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Misalnya suatu murid tadi, kenapa tiduran di kelas? Ya, kamu pasti punya alasan tertentu. Kemudian apa yang penting bagi kamu apabila sedang melakukan kesalahan tersebut? Kemudian yang ketiga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu bisa kita tanyakan kepada murid yang sedang melakukan kesalahan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi yang dari dalam dirinya, dan yang sering disebut dengan motivasi intrinsik. Di sini sehingga mampu menghubungkan nilai-nilai yang murid percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, atau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di sini kita bisa menanyakan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Nah, kita menanyakan di sini keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini juga menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, seperti itu pertanyaannya. Dan pertanyaan yang selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu beberapa jenis pertanyaan yang bisa kita lakukan atau kita tanyakan kepada murid yang sedang melakukan suatu kesalahan. Itu namanya menanyakan keyakinan. Nah, ini ada beberapa dokumentasi penerapan saya terhadap penerapan segitiga restitusi yang telah saya pelajari, saya terapkan di sekolah dengan mendapatkan beberapa kasus. Ya, ada 3 kasus yang saya dalam hal ini lampirkan atau dokumentasikan. Nah, sebelum acara penutup, saya ingin adakan ice breaking lagi ya. Sekarang pendinginannya, sekarang tadi sudah panas, Bapak Ibu sudah panas, sekarang saya dinginkan kembali. Siap Bapak Ibu? Ya. Masih semangat? Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu tahu kan lagu Topi Saya Bundar? Tahu. Topi, ikuti dengan lagu dengan gerakan ya. Lagunya saya pandu, Bapak Ibu bergeraknya. Ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar
bundar, bukan topi saya. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Itu kata kuncinya. Topi saya, topi, bundar, bundar, topi. Kalau tidak topi, bundar, bundar saya. Oke, terima kasih. Mohon tepuk tangannya. Berarti konsentrasinya sudah 95% ya, karena sudah dingin mulai sekarang. Tadi sudah panas, mulai dinginkan lagi. Baik Bapak Ibu, dari sekian presentasi saya pada pagi hari sampai siang hari ini sudah saya sampaikan. Tidak lupa saya mohon maaf atas kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja selama proses diseminasi tadi berlangsung. Mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau meluangkan waktunya dalam kegiatan yang saya lakukan pada pagi sampai siang hari ini. Nah, karena tadi dibuka dengan doa, marilah kita sama-sama berdoa kembali dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Beliau acara kita pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan semoga materi atau informasi yang saya sampaikan tadi dapat dilaksanakan, yang bersifat positif dapat dilaksanakan. Baik, doa saya pimpin langsung sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya akhiri, saya minta foto bersama Bapak Ibu ya untuk kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Setelah ini bisa acara bebas.